pujian, hikmat bagi setiap kami hari ini, akan menjadi penuntun langkah hidup kami sepanjang hari ini. Terpuji engkau Tuhan, bahwa kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Terima kasih Pak Dio dan juga Pak Sony ya, yang hadir dalam mendampingi kita hari ini. Dan selamat datang buat kelas 10 ya, yang baru pertama kali hadir dan bergabung dalam pembinaan kerohanian di pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Harus semangat. Haleluya kan namanya. Haleluya. Haleluya. Sukacita. Dan kelas 11, 12 mari menjadi teladan ke depannya. Kalau yang tahun lalu kelas 12 selalu menjadi teladan, mereka datang lebih awal dan juga datang lebih banyaknya, lebih ramai. Hampir setiap kelas itu datang kalau tidak ada kegiatan lain. Baik, pagi hari ini kita mari bersama-sama anak Tuhan membuka Alkitab kita dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Di dalam surat 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Karena cuma satu ayat, kita baca nanti secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Ntar dulu Dok, nanti aja dulu, selesai aja. Selesaikan aja dulu Dok. Ya. Nanti disampaikan ya, kalau pagi Jumat ada kegiatan pembinaan kerohanian. Pamalkan pembinanya ya. 1 Petrus 1 ayat 22. Surat 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Petrus pasal 1 ayat 22. Sudah? Kalau sudah ketemu semua, kita baca dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh perhatian kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan tulus ikhlas. Adalah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Amin. Bunyi firman Tuhan yang barusan kita baca pagi hari ini, kalau anak-anak Tuhan memperhatikan di atas koridornya tertulis kekudusan dan kasih persaudaraan. Tetapi pagi hari ini Pak Eman tidak mengambil hal itu ya, tetapi Pak Eman lebih menunjukkan pada bagaimana karakter kita, bagaimana wujud kasih kita sebagai murid, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai siswa-siswi, ataupun kami juga sebagai bapak ibu guru yang beragama Kristen atau Nasrani. Ada kasih yang tulus ikhlas yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal Allahnya, yang tidak mengenal kasih sama sekali. Pagi hari ini di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Kasih bukan hanya sekedar teori, kasih bukan hanya sekedar filosofi, kasih bukan hanya sekedar apa yang kita tahu dari orang lain tentang kasih, atau pernah kita dengar dari orang tua kita tentang bagaimana berbuat kasih. Tetapi kasih harus dilandaskan dengan tindakan nyatanya kita. Kasih harus dipraktekkan, tidak hanya sekedar tulisan yang indah. Tetapi kasih itu dalam bacaan yang kita baca tadi harus diamalkan, artinya harus dilakukan, dilaksanakan. Anak-anak Tuhan, sebagai bukti cinta kasih kita kepada Tuhan pagi hari ini, kita boleh berkumpul bersama, berdoa, memuliakan nama Tuhan, bahkan merenungkan firman-Nya. Cinta kasih kita kepada Tuhan, wujudnya itu yang kita lakukan. Kenapa? Kalau kita melakukan hal yang lain, tidak ada bandingnya dengan kasih Tuhan dalam hidup kita.
Nah, bagaimana supaya kasih yang tulus ikhlas itu kita bisa lakukan dalam kehidupan kita, baik kelas 10, anak kami yang kelas 11 dan kelas 12. Tentunya itu terlihat dan juga dilaksanakan dalam kehidupan nyata yang kita sehari-hari. Ada kita yang beranggapan bahwa saya sudah melakukan kasih, tetapi kasih itu belum tentu benar. Karena ya, tidak semua orang ketika memberi sesuatu kepada orang lain itu diberikan dengan tulus ikhlas. Ada yang ada embel-embel di belakang itu. Ya. Kalau di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam ya Matius pasal 6 ayat 2 sampai 3, mari kita membaca bersama-sama. Matius pasal 6. Di dalam Matius pasal 6 ayat 2 sampai 3 dikatakan, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah ketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ini bagian poin ketiga ini, ayat ketiga ini baru kasih yang tulus ikhlas. Tanpa ada sesuatu yang kita harapkan, tanpa ada sesuatu labelnya, embel-embel di belakang, di balik apa yang kita berikan. Misalkan, saya baru mengenal Leslie misalkan yang kelas 10 yang baru, tetapi saya memberikan sesuatu ke dia karena ada yang saya harapkan nanti dari Leslie. Bisa kalau misalkan ini sesama masih siswa, saya mungkin awalnya saya mau Leslie saya ada jajan, mangga kasih. Tapi lama-lama Leslie sudah punya pacar belum? Di lain saya memberikan sesuatu bagi dia, tetapi ada embel-embel yang apa yang saya harapkan. Kasih yang tulus ikhlas tidak demikian. Kasih yang tulus ikhlas adalah yang benar-benar tanpa ada sesuatu di luar daripada itu. Kasih yang tulus ikhlas seperti tadi yang disampaikan, bahwa kasih yang tidak berpura-pura. Kalau melihat adalah orang-orang Yahudi saat itu, ketika mereka beribadah, mereka beribadahnya di jalan-jalan besar ya, di depan umum. Cari tempat-tempat yang ramai, di mana di situ mereka bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Tetapi sebenarnya dalam tanda petiknya mereka hanya ingin dipuji oleh orang. Kalau mereka adalah orang yang beragama, orang beriman, orang yang tahu hukum Taurat. Ketika mereka memberikan sedekah, mereka ingin dipuji oleh orang mulia, orang yang baik. Padahal belum tentu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memberikan kasih yang tulus ikhlas itu tanpa ada satu belasan. Puji nama Tuhan, di sini ada orang guru kita yang luar biasa yang dipakai Tuhan, yang memberi itu bukan dengan ada embel-embelnya ya, tetapi saya melihat bahwa memang di antara dan ada di dalam program ini seorang guru kita yang hebat ya, yang dipakai oleh Tuhan, bukan saja melayani secara keranjanya, tetapi juga melayani Bapak Ibu, bahkan juga anak-anak di tempat ini ya. Memberi kasih itu dengan tulus ikhlas, tidak mengharapkan balasan, tidak harus hitung-hitungan dulu baru memberi. Anak-anak Tuhan jangan demikian. Tetapi ya, ke depan mungkin nanti ke depannya mungkin ibu gurunya yang akan bersaksi ya, salah satunya Bu Yohana di sini. Setiap kali dia berbagi kasih ya, meskipun bukan hanya uang, tetapi dalam bentuk barang ya. Kalau yang saya sering itu dapat barang, dititipi makanan Fatimah bawa ya. Kalau minggu kemarin dikasih singkongnya yang cukup banyak ya. Jadi 5 kilo yang saya bawa pulang itu, nyampe ke rumah saya bagi ke orang-orang juga, tetangga. Jadi luar biasa. Bu Yohana dan keluarga diberkati. Ini salah satu contoh kasih yang mereka berikan kepada orang-orang. Sudah memahami firman, kebenaran, juga melakukannya. Sudah memahami kasih juga melakukannya tanpa mengharap ya.
Enggak kan? Hari ini enggak ngaget Bu Yohana, enggak. Kemarin apa sih? Mana dia? Enggak. Berkali-kali saya diberkati oleh Bu Yohana ya. Secara jasmanian ada di bawah. Itu adalah satu contoh kasih. Dan ini juga yang harus kita laksanakan anak Tuhan. Yang murid-murid kelas 10, 11, 12 ini yang kita lakukan. Ketika di luar sana, kita berada di luar sana, jangan lihat agamanya, jangan lihat keadaan orang itu, jangan pandang kalau ada istilahnya stratanya, jabatannya, apakah golongannya, jangan. Semuanya kita berlaku adil dan sama dalam melakukan hal kasih ini. Hukum kasih itu hukum yang sama, yang tidak membeda-bedakan. Kalau bisa, firman Tuhan mencatat, kalau kita memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Bukan berarti ketika tangan kanan saya memberi, tangan kiri saya sembunyikan. Bukan demikian literal. Tetapi yang dimaksud adalah jangan sampai ketika kita memberi ada sesuatu yang kita harapkan tadi. Misal ketika saya memberikan sesuatu untuk istri, kemudian banyak yang saya lakukan. Kamu udah punya pacar dulu. Nah, lama-lama mencari sesuatu. Ketika sudah tidak ada balasan dari dia, sudah hati saya tidak senang lagi untuk dia. Nah, tidak demikian. Firman Tuhan dalam 1 Korintus tadi yang kita baca pasal 1 ayat 2 dikatakan, kalau kita sudah disucikan, kalau melihat di atas pergoknya ya, kalau kita sudah disucikan oleh Yesus, kita telah mengikuti ketaatan kepada kebenaran, mari kita melakukannya dengan mengamalkan kasih sebagai wujud dari tindakan perbuatan kita. Kita sebagai orang yang taat, kita sebagai orang yang sudah disucikan dari keberdosaan kita. Hari ini tidak ada yang hidup. Semua yang kita hadir ini tidak ada yang hidup, tidak ada yang selamat kalau kita belum ditebus dalam Yesus Kristus. Dan karena Yesus Kristus dalam kasihnya yang tulus ikhlas, kasihnya yang tanpa pamrih, yang istilahnya kalau guru tanpa tanda jasa ya, guru yang pengabdiannya guru gitu ya, tanpa ada sesuatu, tetapi mereka mengabdi. Yesus lebih dari situ. Dia tidak memandang siapa saja, tetapi bagi siapa yang sudah percaya kepadanya, dia tebus, dia selamatkan. Lalu apa yang kita bisa balaskan untuk dia? Ketika kita mau bayar, Tuhan saya mau bayar dosa saya dengan uangnya saya, seberapa mampunya kita. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah hanya wujudnya dalam bentuk kasih yang kita lakukan sehari-hari. Yang pertama tadi, kalau kita mau melakukan itu, mulailah dengan kasih yang tidak berkurang-kurang, kasih yang tulus ikhlas. Saya sudah sampaikan tadi salah satu guru kita yang hebat di sini ya, yang dipakai oleh Tuhan. Ya, semoga sehat terus. Salah satunya bagaimana yang ada di kelas itu. Sudah dilakukan contoh kasih itu. Bukan hanya bagi yang beragama Kristen, bukan hanya untuk saya atau mungkin untuk Pak Sony dan Pak Pocong misalnya, tidak. Tetapi semuanya seluruhnya. Baik Bapak Ibu guru dan kalian. Jadi itu salah satu contoh anak yang sederhana. Saya mencontoh yang sederhana. Yang kedua, kasih yang tulus ikhlas harus diwujudkan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau di dalam Matius pasal 22 ayat 37 dan 39 ada dua bagian firman Tuhan di sini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Dua hal ini tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan menganggap saya mengerti kasih, saya hanya mengasihi Tuhan tetapi manusianya diabaikan. Atau saya lebih memilih mengasihi manusia tetapi Tuhan saya abaikan. Dalam hal kasih kita harus dua-duanya. Kasih kita kepada Tuhan, kasih kita juga sesama manusia secara horizontal. Kasih kita secara vertikalnya kepada Tuhan boleh, tetapi jangan lupa kasih kita juga kepada sesama manusia. Kalau kita sudah memahami kasih, kita harus dengan tulus ikhlas melakukannya seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan menganggap banyak orang yang hanya pintar dan memahami secara teori tentang kasih dan mereka lebih hebat di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi dalam bukti nyatanya, konkretnya, kenyataannya sehari-hari itu kadang-kadang masih berat tangannya memberi, bahkan melirik saja tidak.
bagi kita anak Tuhan, kita harus mampu. Kalau kita tidak mampu, itu mari kita mencoba melakukannya. Tidak ada di antara kita yang sempurna dalam hal melakukan kasih, kecuali Yesus yang kasihnya sudah sempurna. Ya, tetapi bagi kita yang belum sempurna, bagi kita yang belum melakukannya, mari belajar bagaimana saya bisa melakukan kasih itu kepada sesama saya. Paling tidak ke teman kelas saya yang baru misalkan, bagaimana kelas 12 bisa mengasihi, mengayomi adik-adiknya kelas 11 dan kelas 10. Bagaimana kelas 10 bisa belajar dari kakak-kakak kelasnya kelas 10 dan kelas 11. Ini dimulai dari sini. Baru nanti di luar sana kita bisa mempraktikkan lebih jauh daripada ini. Kasih kita itu jangan ada batasnya. Kasih Yesus tidak ada batasnya loh ya. Maka kita sebagai anak Tuhan juga jangan sampai ada batasnya. Selama kita mampu, ayo mencoba terus. Kalau sudah mencoba bisa, lakukan terus. Ya, jangan ada batasnya. Kemarin sudah saya bantu, masa saya ada yang bantu tentang. Jangan. Bagi kita yang sudah mengenal Tuhan, karena kita sudah ditebus, karena kita sudah disucikan tadi, karena kita sudah mengerti ketaatan itu, kita terus melakukannya sepanjang hayat hidup kita. Kalau sudah tidak ada lagi nafas kehidupan, kita tidak bisa lagi melakukan kasih. Mau melakukan kasih, ya kan? Pertanyaan begini. Anak-anak Tuhan, banyak contoh di dalam Alkitab juga yang mereka melakukan kasih yang tulus ikhlas. Mereka rela mengorbankan diri mereka untuk bangsa. Dan kalau di rumah tangga kita, orang tua rela berjeri lelah capek-capek untuk apa? Untuk kasih untuk seorang anaknya yang dia kasihi, yang dia cintai. Untuk pertumbuhan anaknya, untuk merawat anaknya. Mereka rela menderita, bekerja keras di luar sana. Mereka rela capek. Untuk apa? Untuk kalian bisa sekolah mungkin, untuk kalian bisa terpenuhi ekonominya mungkin. Itu cinta nyata yang kita lihat di dalam keluarga kita. Oleh sebab itu nanti anak-anak kami juga yang ada di sekolah ini, mari belajar baik-baik. Untuk membalas kasih dari orang tua, tentunya kita tidak bisa membalas dengan uang kan? Karena kita belum bekerja. Tetapi hanya kita balas dengan apa? Terima kasih Pak, selamat pagi Pak, selamat pagi Bapak, selamat pagi Mama. Kalau pagi hari Mas, saya pamit ya, saya mau berangkat sekolah. Orang tua itu senang. Dan ketika kita pulang, Pak, saya sudah pulang, Mas, saya sudah pulang. Mereka capek yang pulang kerja, tetapi ketika kita menyapa dengan baik, nanti anak ini sayang dengan saya, ya, dia cinta saya. Jadi rasa lelahnya mereka itu terkurangi, ya berkurang. Tetapi cinta mereka semakin membesar. Ya, saya semakin mencari pekerjaan, bekerja untuk anak saya. Ini bukti cinta kasih atau ya kasih yang tulus ikhlas yang sudah nyata yang kita dapatkan setiap harinya di rumah kita. Jangan cari yang lain, di rumah saja kita dapatkan. Nah, yang bagian ketiga adalah bahwa yang ketiga kasih itu kasih yang tulus ikhlas itu kasih yang tidak berpihak atau harus ada kepada siapapun. Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, mungkin bisa dibacakan atau kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 3 ayat ke-16. Yohanes pasal 3 ayat 16 sudah ketemu. Amin. Kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama ya. Dan hitungan ketiga, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menganugerahkan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Harus digarisbawahi yang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya harus digarisbawahi ini ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya akan mendapatkan apa? Mendapatkan apa, anak-anak? Hidup kekal. Hidup kekal, keselamatan. Oleh sebab
pindah ke lain hati. Ada lagunya lagu seperti pindah ke lain hati kan? Jangan coba-coba tinggalkan imannya kepada Yesus Kristus. Tetapi kalau sudah cinta kepada Yesus, terus itu diwujudkan. Dan Yesus dalam hal kasihnya tidak memilih-milih. Saya hanya memberikan hidup kekal atau keselamatan untuk Rio atau Yefta misalnya. Tidak. Tetapi ingat sekali lagi, Yesus melakukan, Yesus mati, Yesus berkorban untuk semua orang dan untuk semua orang yang mengaku dan percaya. Ya, sekali lagi, firman yang tadi dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap orang yang percaya atau barang siapa yang percaya, siapa saja yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan, akan diberikan kehidupan yang kekal. Mau menerima itu? Mau diselamatkan? Amin. Mau ya? Mau mendapatkan kehidupan yang kekal? Amin. Mau mendapatkan mahkota yang kekal? Amin. Itu yang kita inginkan. Selama kita ada di dunia dan di kemudian hari ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan, kita ingin mendapatkan keselamatan, kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu jangan sia-siakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kasih yang tulus ikhlas bukan hanya kepada manusia tetapi kepada Tuhan. Bukan juga hanya untuk Tuhan saja secara vertikalnya, tetapi juga harus secara horizontal. Kasih yang tulus ikhlas itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Kasih yang tulus ikhlas jangan berpura-pura. Kasih yang tulus ikhlas kita harus lakukan setulus, ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Setulus apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, setulus cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita dalam menebus dosa saya, dosa kalian, dosa Bapak Ibu sekalian. Jadi kiranya kasih Tuhan, kasih yang tulus ikhlas boleh kita amalkan dalam kehidupan kita hari demi hari. Demikian firman Tuhan. Nanti saya kembalikan ke Bu Yohana.